Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kemarin kita digegerkan dengan RUU perampasan aset yang tak kunjung kelar sampai saat ini. Nah, ini ada Prof Mahmud. Beliau akan membongkar secara gamblang apa sebenarnya permasalahan. Kenapa sih undang-undang perampasan aset itu susah sekali untuk disahkan? Apakah karena Pak Jokowi? Langsung saja kita mulai videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Perampasan aset, Prof. Perampasan aset, lalu kemudian Prof Mahfud datang ke DPR menunggu itu dan tidak jalan-jalan. Ya, sebetulnya kenapa? Ya kemauan politik aja dari DPR. Karena kalau dalam hal itu Pak Jokowi bersungguh-sungguh. Jadi pada tahun pertama saya diangkat jadi menteri itu pesannya Pak Mahfud, undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai itu supaya dibawa ke DPR. Saya forsir ke DPR, masuk ke prolegnas, ya, masuk prioritas tahun 2020. Ya. Tapi akhir 2020 pimpinan Balik Pak Supratman datang ke saya, Pak, itu yang diajukan oleh Presiden kita setuju, tapi bagi dua ya, gitu. Apa bagi dua? Yang undang-undang perampasan aset itu Presiden yang ngajukan, yang pembatasan uang tunai ditunda dulu biar kami yang ambil inisiatif. Oke, bilang. Lalu kita forsir itu ajukan undang-undang perampasan aset, ternyata tidak dibahas juga sampai awal tahun 2003 ketika ribut-ribut soal pencucian uang itu kan. Iya. Itu DPR bilang waktu itu jelas pokoknya nih pemerintah harus konsisten. Kalau mau undang-undang perampasan aset jangan hanya ngomong, ajukan ke kami. Itu yang ngomong Hinca Panjaitan kan. Kalau Bapak yakin itu penting, segera ajukan ke sini atau Bapak aja keluarkan perpu. Begitu ya pulang, proses diajukan ke DPR. Enggak dibahas sampai sekarang. Prof Pak Hinca masih ada di dalam. Prof, boleh saya beda pendapat tentang apakah seorang presiden serius apa enggak? Karena pertanyaannya adalah, sebetulnya apa sih susahnya bagi seorang presiden? Karena hampir bisa dikatakan menguasai koalisi sebetulnya. Tapi koalisi ini begitu mudah untuk menopang atau mendukung seorang Gibran misalnya untuk masuk, atau mungkin juga nanti Kaisang. Tetapi kenapa koalisi ini nggak bisa ditekan untuk bisa menyelesaikan itu segera? Walaupun kita dengar Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa ini penting sekali undang-undang ini. Iya, kenapa tidak bisa? Karena partai-partai politik bisa melakukan perlawanan tentang itu. Kalau soal misalnya mendukung Gibran, mendukung apa, itu kan rayuannya bisa halus, bisa baik-baik. Tapi kalau ini menyangkut kepentingan yang dahsyat ya seperti disuarakan di DPR. Lalu kalau kami undang-undang perampasan aset kami belum siap dong gitu dan sebagainya. Karena takut mereka punya harta juga dirampas. Iya. Karena iya itu menuju ke muka mereka ya, wajah mereka. Tapi punya aset. Begini, ketika sebelum meninggalkan kabinet itu Pak Presiden bilang ke saya, Pak Mahfud itu segera tuh undang-undang perampasan aset itu didorong DPR. Pak, nggak bisa Pak DPR-nya. Itu ada di, menurut Pak Bambang Pacul itu terserah ketua partai. Kalau karena ketua partai kan Bapak yang manggil, seharusnya saya bilang, oh ya nanti saya panggil. Bahkan ini yang agak yang surprise saya. Udah katanya, nanti saya beritahu tuh pimpinan partai saya panggil ke sini. Kalau enggak juga kita keluarkan perpu nanti. Presiden yang saya saksinya. Saya saksinya. Iya. Presiden tegas kalau dalam hal itu, tapi nggak tahu sekarang kalau tegasnya berubah lagi, nggak tahu. Tapi terakhir begitu ya, Prof ya. Terakhir begitu. Tapi apakah Presiden waktu itu berani manggil ketua umum partai? Nggak tahu, saya kan terus keluar. Ya, sampai ketika sudah di luar, saya keluar gitu. Ada cerita ketua-ketua partai itu. Ada cerita. Lalu masalah perampasan aset itu muncul di forum-forum kampanye aja, termasuk saya kan, kemudian bicara di forum kampanye. Tapi proses sampai sekarang macet. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ternyata sudah mangkrak lebih dari 1 dekade. 11 tahun loh. Mangkraknya Undang-Undang Perampasan Aset ini telah membuat banyak pejabat menjadi lebih berani korupsi. Sampai sekarang. Korupsi Al-Quran 2012, masih ingat kan? Dana Haji 2016, EKTP 2017, Bansos 2020, hingga BTS yang sebulan lalu membuktikan bahwa korupsi masih terus-terusan terjadi.
Potensi mega korupsi yang ada di Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan saat ini pun adalah akibat dari undang-undang perampasan aset yang tak kunjung rampung. Tarik ulur rancangan undang-undang ini sebenarnya telah membuat para koruptor semakin merajalela. Undang-undang mangkrak seperti tiang pancang di Kuningan yang berkarat. Ada apa sih dengan DPR RI? Ini kalau usia anak nih sudah mau lulus SD loh. DPR yang saat ini menjadi lembaga terkorup di Republik ini semestinya malu. Malu karena lelet, malu karena tidak peduli terhadap keinginan rakyat. Undang-undang ini bisa memiskinkan koruptor. Harus segera disahkan agar para koruptor jera. PSI akan mengawal peraturan ini sampai jadi dan harus jadi. Kalau tidak, jangan berharap praktek korupsi bisa berhenti di negeri ini. 262 orang dari 575 anggota DPR yang sekarang itu pebisnis. Kemudian hasil survei KPK 2019 untuk menjadi caleg daerah Pulau Jawa untuk DPR Pusat, kalau dia tokoh minimal 1M. Tokoh itu misalnya Agim, UAS, seperti itu. Kalau bukan tokoh minimal 5M sampai 25M. 2019 itu Jawa Timur ada yang 3M, 4M tidak terpilih. Gubernur Kalimantan Selatan kemarin 2019 itu untuk terpilih 700M. Wow. Mendekati 1T. Gubernur Kalimantan Selatan. Jadi kos politik itu yang mengakibatkan akhirnya undang-undang yang disusun itu berkepentingan bersinggungan dengan. Sehingga demikitu kalau DPR sekarang itu mengesahkan, oh saya gembira sekali. Tapi itu artinya membuka jerat buat mereka sendiri. UU-nya sudah digarap. Nah, lalu ribut kan orang, oh itu nggak boleh jadi, komentar banyak. Lalu ada yang menggugat ke MK. MK mengatakan tidak boleh menunda, kan gitu kan. Nah, jadi sudah mati itu RUU itu secara apa namanya substansi sudah mati karena sudah tidak pernah dibahas lagi, tidak pernah diingat kan. Makanya saya bilang saya mohon maaf Mas Kaisang, saya agak konfrontatif. saya pikir mereka cuma takut ini akan jadi senjata makan tuan aja sih. Gitu, makanya dibutuhkan orang-orang yang nggak punya beban masa lalu. Dibutuhkan orang-orang yang nggak tersandera ya dengan apa namanya beban politik masa lalu itu untuk yang benar-benar punya komitmen ngesahin ini undang-undang dan bukan hanya orangnya tapi juga partainya. Gitu, dan positioning PSI kan jelas banget. Saya pikir saya udah nggak percaya sama mereka. Apalagi sama anggota DPR dan partai-partai yang sekarang ada di DPR untuk mengesahkan itu. Saya udah nggak percaya lagi sama mereka. Saya kalau bahas RUU perampasan aset ini agak marah sih sebenarnya ya. Karena saya juga sering turun ke bawah gitu ya. Dan kita sama-sama tahu ya yang namanya korban dari korupsi itu adalah rakyat kecil. Gitu. Dan apa namanya begini, saya ini S1 di Selandia Baru ya, New Zealand. Saya ambil ilmu politik. Dan New Zealand selama 30 tahun terakhir adalah the cleanest politics in the world. Dan dia kalau nggak nomor 1, nomor 2 ganti-gantian sama Denmark. Ini kalau misalnya kita merujuk pada Transparency International. Dan apa namanya, saya belajar politik di sana. Saya ingat banget waktu itu Helen Clark. Itu parkir mobil sembarangan. Helen Clark itu adalah Prime Minister New Zealand saat itu. Parkir mobil sembarangan karena udah terlambat mau menghadiri rapat kenegaraan. Dan mobilnya diderek sama Dishub dan Helen Clark itu harus bayar denda supaya dapat mobilnya lagi. Begitulah politik di New Zealand gitu. Nah, ketika saya pulang ke Indonesia, jadi kayak gini, ketika seseorang itu melihat rumah pejabat yang gede banget, mereka sudah mewajarkan. Gitu. Ya wajarlah dia kan pejabat ini, pejabat itu, pejabat. Padahal itu menjadikan mereka mewajarkan rumah-rumah besar itu menjadikan mereka sebagai enabler dari sebuah sistem yang korup. Karena mewajarkan, harusnya nggak boleh diwajarkan dan tidak mewajarkan rumah mewah ini harusnya dituang ke tataran undang-undang yang formal, gitu, yaitu rancangan undang-undang perampasan aset ini udah bener banget ini, gitu. Jadi mentalitas yang tidak mewajarkan harta pejabat yang nggak wajar itu harus dituang ke undang-undang. Iya, saya baca sih rancangannya dan memang itu bagus sekali sebenarnya dan nggak paham kenapa sampai sulit sekali gitu ya. Apakah mungkin ada pihak-pihak yang tahu nggak? Mungkin ada pihak-pihak yang paling terganggu dengan hal ini. Katanya kan memang harus ada diskusi dulu internal dari partai-partai ya. Jadi ketua umum itu harus membahas, lalu ketika sudah setuju baru DPR akan memungkinkan untuk
dijadikanlah itu ya. Ya, itu kan proses politik ya. Artinya setiap kebijakan adalah bermuara dari political will. Betul. Dan diam adalah sebuah kebijakan, gitu. Tidak membahas adalah sebuah kebijakan. Tidak meloloskan RUU sampai 15 tahun adalah sebuah kebijakan. Gitu. Jadi saya lihat memang political will-nya aja sih yang nggak ada. Berikan kami senantiasa keberanian seperti Daud alaihissalam untuk menghadapi raja yang zalim. Sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang zalim lainnya. Dan selamatkanlah kami dari kejahatan mereka. Dah, tulis di kolom komentar bagaimana menurut kalian, apa sih pendapat kalian? Siapa sebenarnya yang bersandiwara, yang seolah-olah memperjuangkan aspirasi rakyat, yang seolah-olah berjuang untuk rakyat padahal untuk dirinya sendiri. Dah, saya akhiri, pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau kita terpecah belah, termakan isu hoax, termakan omon-omon. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.